Aku benar-benar tidak mau pergi ke sekolah. Teman-teman mengejekku, bertanya apa ibumu itu pembantu. Cara berpakaiannya juga seperti gembel, aku malu sekali rasanya mau mati. Aku benar-benar tidak mau pergi ke sekolah. Teman-teman mengejekku, bertanya apa ibumu itu pembantu. Cara berpakaiannya juga seperti gembel, aku malu sekali rasanya mau mati, teriak putraku dengan kata-kata yang dingin dan cepat pergi dari sini. Melihatmu saja sudah bikin sial. Pagi hari lebaran, setelah 20 tahun membersihkan pispot dan bekerja hingga buku-buku jarinya menebal, balasan yang ia terima hanyalah surat cerai yang dingin, hujan badai yang mengguyur, dan pengabaian dari anaknya sendiri. Saat ia hendak mengakhiri hidupnya dengan membelakangi dunia, yang tersangkut di tangannya bukanlah sulur berduri, melainkan sebuah kesempatan 1000 tahun. 5 tahun kemudian, bagaimana nasib mereka? Sebelum cerita dimulai, silakan tekan tombol subscribe dan like. Semoga kebahagiaan senantiasa menyertai Anda dimanapun berada. Kisah hari ini dimulai pukul 5 subuh di dapur. Suryani sedang mencuci piring dengan tangan terendam air dingin. Buku-buku jarinya memerah dan bengkak karena dinginnya air, tetapi ia tidak bisa berhenti. Ibu Ratmi keluar dari kamar utama sambil membawa pispot. Suryani, hai perempuan pemalas. Apa telingamu sudah congek karena kebanyakan tidur? Kenapa ini belum kamu bersihkan, ha? Bentak Ibu Ratmi sambil menyodorkan pispot kekuningan itu tepat di depan hidung Suryani. Iya Bu, berikan pada saya. Suryani buru-buru mengeringkan tangannya yang basah dan dingin ke celemeknya sambil menerima pispot itu. Ini adalah rutinitas yang berulang setiap pagi selama 20 tahun. Saat Suryani berjalan menuju kamar mandi, Ibu Ratmi terus mengomel dari belakang. Hah, dasar menantu pemalas tidak berguna. Kenapa juga aku dulu mau menerima perempuan sepertinya? Sial sekali nasibku ini. Bikin naik darah saja, bisa-bisa aku tidak panjang umur. Suryani membersihkan pispot itu hingga kinklong dan mengembalikannya. Ibu Ratmi memeriksa pispot itu dengan teliti seolah-olah menggunakan kaca pembesar, lalu tiba-tiba menampar pipi Suryani dengan keras. Suara plak yang nyaring menggema di dapur. Ini kamu bilang sudah bersih. Matamu itu pajangan saja, ha? Tidak lihat masih ada noda di sini? Kamu sengaja ya mau membuatku mati karena penyakit? Maafkan saya, Bu. Penglihatan saya agak kabur. Saya akan segera mencucinya lagi. Suryani memegangi pipinya yang memerah dan bengkak sambil menundukkan kepala. Pipinya terasa panas seperti terbakar, tetapi ia menggigit bibir dan menahannya. Saat itu, Bambang dengan wajah masih mengantuk keluar ke ruang tengah dan menjatuhkan diri di sofa. Aduh, pagi-pagi kenapa sih? Berisik sekali, aku lapar nih. Mana sarapannya? Kalau aku telat ke kantor, kamu yang mau tanggung jawab? Aduh, anakku sayang sudah bangun. Istrimu itu diam saja padahal suaminya sudah kelaparan. Cepat siapkan sarapannya. Atas bentakan Ibu Ratmi, Suryani bergegas ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Ia dengan telaten menyajikan sayur asem yang masih panas, telur dadar gulung yang kuning keemasan, dan beberapa jenis lalapan dengan sambal terasi. Bambang mengambil sendok dan mencicipi kuahnya, lalu seketika wajahnya berubah masam. Astaga, ini masakan untuk manusia atau bukan? Asin sekali sampai lidahku mati rasa. Kamu ini masak pakai garam sebungkus ya? Bikinlah makanan yang layak dimakan. Bambang menumpahkan seluruh meja makan ke lantai ruang tengah. Suara piring pecah berderak dan kuah sayur asem yang kemerahan membasahi pakaian Suryani dan lantai. Cepat bereskan dan masak lagi. Nafsu makanku hilang semua, tahu? Baik mas, akan segera saya siapkan lagi. Suryani dengan tangan gemetar berlutut dan memunguti pecahan piring. Ujung jarinya tergores beling tajam hingga darah merah merembes keluar. Tetapi Suryani melupakan rasa sakitnya dan terus membersihkan lantai. Siang itu, suara kunci pintu digital berbunyi dan pintu depan terbuka lebar. Bella, yang mengenakan setelan tupis merah muda, masuk sambil menenteng tas mewahnya. Ia sengaja memamerkan kuku merahnya yang baru dibuat kemarin sambil tersenyum licik seperti rubah. Mas Bambang, Ibu Bella datang. Sudah bangun, Bu? Suara manja Bella, selingkuhan suaminya, menyapa dengan nada genit. Ibu Ratmi yang tadinya bermata tajam seperti ular, langsung tersenyum lebar hingga ke telinga begitu melihat Bella.
Aduh, Bella sayang sudah datang. Ya ampun, hari ini wajahmu cerah sekali. Pakaianmu juga elegan dan berkelas. Aku kangen ibu, makanya langsung ke sini. Baju ini baru aku beli kemarin khusus untuk ditunjukkan pada ibu. Cantik kan? Bella memeluk lengan ibu Ratmi dengan mesra. Bambang merangkul pinggang Bella dan menciumnya. Suryani hanya bisa menyaksikan pemandangan itu sambil terus mengepel lantai. Ia berlutut di lantai, mengusap keringat yang bercampur air mata. Kamu di situ cuma melongo saja. Cepat buatkan semur daging kesukaan Bella. Dagingnya yang empuk ya. Perintah Bambang sambil duduk di sofa dan mengobrol mesra dengan Bella. Anu mas, di kulkas tidak ada daging. Perempuan ini benar-benar ya. Kalau tidak ada daging ya beli di pasar. Kenapa harus tanya aku? Kamu pelit ya. Pacarku mau makan, apa kamu sesayang itu sama uang? Suryani pergi ke pasar dan memasak semur daging dengan sepenuh hati. Ia membersihkan darah dan membuang lemaknya dengan telaten. Bella mencicipi sepotong, lalu langsung mengerutkan kening dan menggelengkan kepala. Aduh mas, ini manis sekali, aku tidak bisa makan. Kayak dituang gula sekilo. Nanti aku gemuk bagaimana? Ibu, suruh masak ulang saja. Aku tidak mau makan ini. Sudah dengar kan? Cepat masuk dapur dan masak lagi. Kamu tidak tahu selera Bella itu tinggi? Dia bilang tidak bisa makan, kenapa kamu diam saja? Mau bikin orang kesal, ya? Hardik Bambang sambil menatap tajam Suryani. Suryani mulai memasak semur daging lagi. Ia berkeringat di depan kompor panas sambil merebus kembali dagingnya. Bagas pulang dari sekolah. Ia tampak percaya diri dengan tas bermerek jutaan rupiah yang dibelikan Bella. Nenek, aku pulang. Ayah, Tante Bella juga di sini. Bagas sama sekali tidak melirik ibunya, Suryani, saat menyapa. Aduh, cucuku sayang, sudah pulang. Capek ya di sekolah? Sini, nenek peluk dulu. Ibu Ratmi memeluk Bagas dan bertanya, Nek, aku benar-benar tidak mau sekolah lagi. Teman-teman tanya apa, ibuku itu pembantu. Katanya cara berpakaiannya seperti gembel, aku jadi ikut malu, kata Bagas sambil melirik Suryani. Hati Suryani serasa hancur. Rasanya seperti ditusuk jarum. Jangan bicara seperti itu Bagas. Ibu minta maaf, ibu akan lebih berhati-hati lagi. Suryani mencoba mendekati putranya. Bagas menepis tangan Suryani dengan jijik. Ah, jangan sentuh aku. Baju ibu bau, tahu, jorok. Bagas, ibu akan segera mandi. Lihat tas yang dibelikan Tante Bella ini. Tahu tidak ini, harganya berapa? Ibu seumur hidup juga tidak akan bisa membelikanku yang seperti ini. Aku lebih suka Tante Bella yang jadi ibuku. Air mata Suryani mulai menggenang tetapi ia menahannya. Bella menepuk pundak Bagas sambil tersenyum. Wah Bagas, seleramu bagus juga ya. Bagas memang pintar dan cerdas. Nanti Tante belikan yang lebih bagus lagi ya. Pagi hari, Lebaran tiba. Semua kerabat berkumpul untuk sholat Id dan bersilaturahmi. Suryani semalaman menyiapkan hidangan. Meja makan tampak mewah, tetapi Suryani hanya bisa berdiri di pojok. Setelah acara selesai, kerabat duduk berkumpul dan mengobrol. Tiba-tiba Bambang mengeluarkan sebuah amplop coklat. Mohon perhatiannya. Di depan semua keluarga yang berkumpul, saya ada pengumuman penting. Semua kerabat menatap Bambang. Bambang melemparkan surat cerai itu ke wajah Suryani. Aku akan menceraikan perempuan ini. Aku akan memulai hidup baru dengan Bella yang ada di sampingku ini. Jadi kalian semua tahu saja. Suryani menatap surat itu dengan tubuh gemetar. Dunia terasa gelap dan jantungnya serasa berhenti berdetak. Ini apa mas? Pagi lebaran begini. Ada apa ini? Ada apa? Itu surat cerai. Masa kamu tidak bisa baca? Cepat tanda tangani dan pergi dari rumah ini sekarang juga, teriak Bambang. Kerabat mulai berbisik-bisik. Ibu Ratmi menunjuk-nunjuk Suryani. Tentu saja, aku memang gila karena menerima menantu dari keluarga miskin yang tidak jelas bibit, bebet, bobotnya. Dikasih tahu 20 tahun pun, sifat dasarnya tidak akan pernah berubah. Suryani berlutut dan memohon. Ia memegang ujung celana Bambang dan menangis. Ibu, apa salah saya? Selama 20 tahun saya tidak pernah tidur nyenyak demi merawat ibu. Tolong jangan begini. Merawat katamu, jangan mimpi. Menyiapkan makanan saja tidak becus sampai membuat anakku kesal. Itu kamu sebut merawat? Yang menderita itu anakku, bukan kamu.
Ibu Ratmi, ia melemparkan kotak peninggalan almarhumah Ibu Suryani ke halaman. Kotak itu jatuh ke lumpur dan isinya berhamburan. Bawa semua sampah-sampah ini dan enyah dari sini. Melihatnya saja sudah bikin sial. Ibu jangan, itu peninggalan almarhumah ibu saya. Tolong jangan begini. Suryani mencoba memunguti barang-barang peninggalan yang jatuh ke lumpur. Bambang mencengkeram lengan Suryani dengan kasar. Pergi, tidak mau pergi juga? Aku tidak mau ada satupun barangmu yang tersisa di rumah ini. Jadi cepat enyah. Bambang, ini keterlaluan. Masa pagi lebaran mengusir orang seperti ini? Salah satu kerabat mencoba melerai. Paman diam saja. Aku sudah sangat sabar hidup dengan perempuan ini selama 20 tahun. Ini sudah cara yang paling sopan untuk mengusirnya. Bambang mendorong Suryani keluar gerbang. Suryani jatuh tersungkur. Lututnya terluka dan berdarah. Mas, tolong, aku tidak punya tempat tujuan. Izinkan aku menginap 1 malam saja, hanya 1 malam. Berisik, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Kalau sekali lagi kamu berkeliaran di sini, aku tidak akan tinggal diam. Bambang membanting gerbang dengan keras. Tak lama kemudian, hujan deras mulai turun. Suryani hanya dengan gaun tipisnya terduduk di depan gerbang. Air hujan membasahi seluruh tubuhnya, terasa dingin menusuk tulang. Dari dalam rumah terdengar suara tawa, terdengar pula suara manja bela. Ibu, sekarang udara di rumah ini jadi terasa lebih segar, ya? Lega sekali kan? Tentu saja beban menyebalkan itu sudah hilang, rasanya aku bisa hidup lagi. Rasanya seperti beban 10 tahun terangkat. Itu suara Ibu Ratmi. Suryani menangis terseduh-seduh sambil memegangi gerbang. Tapi tidak ada seorang pun yang keluar. Suryani yang basah kuyup dan kedinginan berjalan menuju jalan setapak di hutan. Kakinya terperosok ke dalam lumpur. Orang-orang desa berbisik sambil menatapnya. Loh, itu kan menantunya Pak Lurah dulu? Benar, katanya akhirnya diusir juga. Lihat keadaannya. Dilihat dari caranya diusir di tengah hujan. Sepertinya dia melakukan kesalahan besar. Suryani menunduk dan terus menaiki jalan setapak. Seluruh tubuhnya gemetar karena lapar dan dingin. Ia tersesat dan akhirnya sampai di ujung tebing. Di bawahnya terlihat lembah yang dalam. Suryani berdiri di ujung tebing dan menatap ke bawah. Semuanya sudah berakhir. Mungkin lebih baik aku menutup mata di sini. Suryani memejamkan mata dan menjatuhkan diri dari tebing. Angin menerpa tubuhnya saat ia jatuh ke bawah. Namun ia tersangkut pada sulur-sulur akar yang menjulur di tengah tebing. Suryani bergantung pada akar itu sambil terengah-engah. Aku selamat. Tuhan belum mengambilku, dia menyelamatkanku. Terdengar suara rintihan dari gua di bawah. Suryani dengan hati-hati turun ke gua itu. Ada seorang kakek tua yang terbaring sambil batuk darah. Aduh, Eyang, sadarlah, ada apa ini? Suryani berlari menghampiri kakek itu. Wajahnya pucat. Napasnya tersengal-sengal. Air, tenggorokanku kering, kata kakek itu dengan suara lemah. Suryani menampung air hujan dengan telapak tangannya dan memberikannya sedikit demi sedikit ke mulut kakek itu. Ia menghangatkan tubuh kakek itu dengan suhu tubuhnya. Sepanjang malam ia merawat sang kakek, menghangatkan tubuhnya yang sedingin es dan mengurut dadanya. Kakek itu perlahan-lahan sadar. Terima kasih induk. Berkat kamu, Eyang yang sudah diambang maut bisa kembali. Kakek itu menggenggam erat tangan Suryani. Eyang, tidak apa-apa. Apa ada yang sakit parah? Apa yang bisa saya bantu? Ada sebuah tempat yang Eyang jaga seumur hidup, lebih berharga dari nyawa Eyang sendiri. Kakek itu menunjuk ke dalam gua dengan jarinya yang gemetar. Di sana. Coba gali tumpukan tanah itu. Cepat. Suryani menggali di tempat yang ditunjuk kakek itu. Ia menemukan sebuah akar yang memancarkan cahaya aneh. Suryani terkejut dan mengangkat akar itu. Ya ampun Eyang, ini apa? Akarnya berbentuk seperti manusia, aneh sekali. Itu adalah akar 1000 khasiat, benda pusaka legendaris yang hanya ada dalam cerita. Kata kakek itu dengan napas terengah-engah. Nduk, kamu telah menyelamatkan nyawaku, jadi sekarang ini milikmu, kamulah pemiliknya. Suryani dengan hati-hati memasukkan akar itu ke mulut sang kakek. Wajah kakek itu mulai berseri kembali. Nduk, hatimu sungguh mulia, kamu akan mendapat berkah. Mulai hari ini,
Eyang akan mengangkatmu sebagai putri angkat Eyang. Eyang mau mengangkat orang seperti saya sebagai putri, tentu. Eyang akan mengajarimu cara mengolah akar ini dari A sampai Z. Sekarang kamulah yang akan menjadi penguasa gunung ini. Hiduplah dengan percaya diri. Suryani merobek ujung gaunnya dan membalut luka kakek itu dengan teliti. Ia merasakan sesuatu yang panas membara di dalam hatinya. Eyang, sebenarnya saya tidak punya tempat tujuan dan saya adalah orang yang terbuang. Eyang tahu semuanya. Dari matamu, Eyang bisa melihatnya. Dunia mungkin telah membuangmu, tetapi gunung yang dalam ini akan menerimamu. Mulailah hidup baru di sini. Kabut menyelimuti gua. Tangisan pilu Suryani lenyap di antara pegunungan. Di sana, kehidupan Suryani sebagai pembantu telah berakhir. Sebuah legenda baru akan dimulai. Keesokan paginya, kakek itu membangunkan Suryani. Bangunlah, Nduk. Mulai sekarang, pelajaran yang sesungguhnya akan dimulai. Suara kakek itu sudah kembali bertenaga. Suryani mengucek mata dan bangun. Eyang, bagaimana keadaan Eyang? Berkat akar itu, rasanya Eyang jadi lebih muda. Ayo ikuti Eyang. Kakek itu berjalan keluar gua. Suryani mengikutinya. Kabut pagi menyelimuti gunung. Lihat kabut itu, di dalam kabut itu tersembunyi sebuah harta karun. Harta karun apa, Eyang? Sebuah koloni akar 1000 khasiat. Seluruh gunung ini adalah habitat alami akar itu. Kakek itu menunjuk ke arah gunung. Suryani ternganga karena takjub. Benarkah, Eyang? Benar. Tapi tidak sembarang orang bisa masuk. Kamu harus tahu cara membaca kontur gunung. Kakek itu menepuk pundak Suryani dan berkata, mulai sekarang, selama 5 tahun, Eyang akan mengajarimu. Bersiaplah. Baik, Eyang, jawab Suryani dengan penuh semangat. Pelajaran pertama dimulai. Kakek itu membawa Suryani ke seluruh penjuru gunung dan mengajarinya tentang tanaman obat. Ini namanya jahe, bagus untuk batuk. Yang itu kencur. Eyang, terlalu banyak, saya tidak bisa mengingat semuanya. Ulangi lagi. Bentak kakek itu hingga suaranya menggema di gunung. Suryani terkejut dan menundukkan kepala. Kamu harus hafal ribuan jenis tanaman obat. Kalau salah satu saja, kamu bisa mati karena makan tanaman beracun. Baik, saya mengerti. Setiap subuh pukul 5, kakek itu membawa Suryani ke depan air terjun. Duduk, meditasi selama 1 jam. Suryani duduk di atas batu yang dingin. Suara air terjun yang deras memekakkan telinga. Awalnya ia tidak bisa berkonsentrasi. Wajah Bambang, Ibu Ratmi dan Bagas terus muncul di benaknya. Buang semua pikiran kotor. Rasakan energi dari akar itu. Teriak kakek itu. Suryani memejamkan mata dan mengosongkan pikirannya. Perlahan ia mulai merasakan energi gunung. 3 bulan berlalu. Ujung jari Suryani pecah-pecah dan berdarah. Kukunya habis terkikis karena setiap hari menggali akar. Eyang, sakit sekali. Tahan, tanpa penderitaan tidak ada hasil. Kakek itu melihat tangan Suryani, lalu menumbuk tanaman obat dan mengoleskannya. Sekarang, Eyang akan mengajarimu cara mencari akar di musim dingin. Di tengah musim dingin, dengan salju setebal lutut, Suryani mencari akar di gunung. Telapak kakinya kapalan dan seluruh tubuhnya membeku. Kamu harus bisa merasakan energi akar bahkan di dalam salju. Bagaimana caranya? Rasakan dengan hatimu. Kamu harus mendengar suara panggilan akar itu. Suryani memejamkan mata dan berkonsentrasi. Ia merasakan energi samar dari suatu tempat. Di sana, Suryani menunjuk dengan jarinya. Setelah digali, ternyata benar ada akar di sana. Luar biasa. Sekarang kamu sudah menjadi pencari akar yang sesungguhnya. Kakek itu tersenyum puas. Pada tahun keempat, kakek itu memberikan sebuah kantong kulit tua kepada Suryani. Ini adalah kitab pusaka keluarga kita yang turun-temurun. Kitab pusaka, semua rahasia untuk menemukan akar ada di dalamnya. Hafalkan semuanya. Suryani membaca kitab itu semalaman. Meskipun ditulis dengan aksara kuno dan bahasa lama, ia menghafalkannya dengan tekun. Pada musim semi tahun kelima, kondisi kakek itu semakin melemah. Ia sering batuk dan wajahnya menguning. Eyang, tidak apa-apa. Waktuku sudah hampir tiba. Ada hal terakhir yang ingin kuberikan. Kakek itu mengeluarkan sebuah peta tua.
Di setiap tempat yang ditandai di peta ini terkubur akar dan emas batangan. Tangan Suryani gemetar saat menerima peta itu. Eyang, sekarang kamulah pemilik sejati gunung ini. Jaga baik-baik sebagai penggantiku. Kakek itu menggenggam erat tangan Suryani. Malam itu, kakek itu meninggal dengan tenang. Suryani mengurus pemakamannya dengan layak. Ia membuat makam di puncak gunung dan berziarah setiap hari. Eyang, saya akan melakukan seperti yang Eyang katakan. Suryani bersujud di depan makam. Ia mengunjungi satu persatu tempat yang ditandai di peta. Benar saja ada akar berkualitas tinggi dan emas batangan yang terkubur di sana. Suryani menjual beberapa batang emas di pasar. Emas batangan ini bisa laku berapa? Pemilik toko barang antik memeriksa emas itu dengan teliti. Kemurniannya sangat tinggi. Satu batang sekitar 500 juta rupiah. Suryani terkejut. Emas batangannya saja ada puluhan. Suryani membuat KTP baru dan mendirikan perusahaan. Ia memulai bisnis dengan nama PT Sari Alam Lestari. Suatu hari, sebuah sedan hitam tiba di kaki gunung. Seorang pria paruh baya berjas turun dari mobil. Di belakangnya, beberapa sekretaris mengikuti. Apakah ini tempat tinggal orang yang menyelamatkan ayah saya? Pak Wijoyo melihat sekeliling. Suryani keluar dari pondoknya dan menyambut mereka. Anda siapa? Saya Wijoyo, putra Eyang Waskita. Ah, putra Eyang. Sebelum meninggal, ayah banyak bercerita tentang penolongnya. Saya sangat ingin bertemu. Pak Wijoyo membungkuk dalam-dalam, tidak perlu sungkan. Eyang yang justru telah menyelamatkan saya. Bisakah Anda menunjukkan akar peninggalan ayah? Saya mengelola perusahaan farmasi. Suryani membawa beberapa akar. Mata Pak Wijoyo terbelalak saat melihatnya. Ini benar-benar akar 1000 khasiat. Luar biasa, kualitasnya sungguh menakjubkan. Bagaimana kalau kita berbisnis dengan akar ini? Usul Pak Wijoyo. Saya tidak begitu mengerti. Saya akan menyediakan modalnya. Mari kita bermitra. Kita bisa mengubah seluruh gunung ini menjadi pusat penelitian. Suryani berpikir sejenak. Untuk balas dendam, ia butuh uang. Baiklah, mari kita lakukan. Beberapa bulan kemudian, seluruh gunung berubah. Pagar kawat berduri dialiri listrik, dipasang dan dijaga oleh petugas keamanan. Drone berterbangan di langit, mengawasi gunung. Sementara itu, di tempat lain, Bambang sedang minum-minum di dalam kontainer kumuh. Ia kehilangan rumah dan tokonya karena berjudi. Ibu Ratmi meringkuk di pojok, berselimutkan kain usang. Ini semua gara-gara Suryani. Gara-gara perempuan sialan itu kita jadi begini. Bambang melempar botol minuman keras. Bella dengan wajah tanpa riasan berkata, "Mas, sekarang kita mau hidup bagaimana? Aku tidak tahu, semuanya sudah hancur." Pak RT mengetuk kontainer. "Pak Bambang, ada apa? Ada cerita menarik. Katanya di gunung itu ada perempuan gila yang tinggal sendirian." Pak RT menunjuk ke arah gunung. Perempuan gila katanya seorang nenek-nenek yang hidup dari mencari sayuran liar. Sepertinya sudah tidak waras. Mata Bambang berkilat jahat. Bagaimana kalau kita lihat? Ternyata ada juga orang yang lebih miskin dari kita. Ide bagus. Sekalian refreshing, kata Ibu Ratmi sambil bangkit. Keesokan harinya keluarga Bambang naik ke gunung. Bella mengikuti dengan terhuyung-huyung memakai sepatu kets usang. Betapa menyedihkannya perempuan itu nanti, ya? Tentu saja, setidaknya kita lebih baik. Cibir Ibu Ratmi. Setibanya di pintu masuk gunung, mereka disambut oleh pagar kawat berduri raksasa. Ada tanda peringatan arus listrik. Loh, apa ini? Bambang bingung. Siapa kalian? Seorang petugas keamanan muncul dan berteriak. Ia mengenakan seragam hitam dan membawa walkie-talkie. Katanya di sini ada perempuan gila. Kami datang untuk melihat, kata Bambang dengan santai. Ini adalah properti pribadi. Silakan kembali. Apa? Properti pribadi? Bambang mencengkeram kerah baju petugas keamanan. Kamu tahu aku siapa? Jangan bicara sembarangan. Petugas keamanan menyalakan walkie-talkie-nya. Situasi darurat. Minta bantuan. Terdengar jawaban dari walkie-talkie. Ibu Direktur sedang dalam perjalanan ke atas. Terdengar suara mesin dari kejauhan. 3 mobil dinas hitam turun sambil menerbangkan debu.
mobil berhenti dan para pengawal turun lebih dulu. Dari mobil terakhir, Suryani muncul. Ia mengenakan setelan desainer dan kalung berlian. Dengan kacamata hitam, ia tampak anggun seperti seorang ratu. Wajah Bambang pucat pasi melihat Suryani. Suryani perlahan melepas kacamata hitamnya. Ia menatap Bambang dengan tatapan dingin. Lama tidak bertemu, Bambang. Ibu Ratmi syok hingga kakinya lemas dan ia terduduk di tanah. Tidak mungkin. Bella menatap Suryani dengan mulut ternganga. Ekspresinya tidak percaya. Suryani tersenyum dingin. Katanya datang untuk melihat-lihat. Sekarang akan kutunjukkan tontonan yang sesungguhnya. Keesokan paginya, Ibu Ratmi terbangun dari tidurnya di kamar kontrakan yang berjamur. Semalaman, bayangan Suryani pun tidak bisa hilang dari kepalanya. Bambang, woi Bambang, dasar anak ini masih bisa tidur? Cepat bangun. Ibu Ratmi mengguncang-guncang tubuh Bambang yang sedang tidur. Aduh Bu, ada apa sih? Pagi-pagi begini, biarkan aku tidur. Masih sempat-sempatnya kamu tidur, apa yang kita lihat kemarin itu nyata. Si pembantu Suryani itu katanya punya uang sebanyak itu. Kata Pak RT, gunung itu nilainya sampai triliunan rupiah, apa itu benar? Mata Ibu Ratmi berbinar karena keserakahan. Sepertinya begitu Bu. Dilihat dari mobil dan para ajudannya, dia sudah bukan Suryani yang dulu lagi. Kalau begitu, kita harus kembali ke rumah itu. Hei, itu semua berkat siapa? Karena dia bertemu dengan anakku, Bambang, dan hidup menderita, makanya Tuhan memberinya rezeki kan? Artinya, itu semua rezeki keluarga kita. Ibu Ratmi berkata dengan bersemangat hingga air liurnya menyembur. Bella dengan rambut acak-acakan mengangkat kepalanya dari sudut ruangan. Bu, tapi Suryani kelihatannya dendam sekali pada kita. Apa dia mau menerima kita begitu saja? Ibu lihat kan kemarin dia seperti mau menyiram kita dengan air garam. Harus maulah. Kalau tidak mau, memangnya dia bisa apa? Selama 20 tahun sudah diberi makan, diberi tempat tidur, dan dibesarkan oleh mertuanya. Masa dia berani durhaka? Kalau aku datang dan duduk manis di sana, dia bisa apa? Bambang memegangi kepalanya sambil menghela napas. Bu, Suryani itu benci sekali pada kita. Ibu lihat kan tatapan matanya kemarin? Itu bukan tatapan manusia. Benci memangnya kenapa? Di depan uang, semua orang juga akan bertekuk lutut. Kalau dia bisa mendapatkan anakku kembali, dia pasti senang kan? Nanti aku bujuk saja, bilang ini sudah takdir kita, ayo kita hidup bersama lagi, pasti dia langsung luluh. Ibu Ratmi mengepalkan tangannya. Sementara itu, Suryani sedang berada di kantornya di puncak gunung, menatap monitor. Puluhan layar menampilkan kehidupan kumuh keluarga Bambang dengan jelas. Asistennya, Doni, sedang merapikan dokumen di sebelahnya. Ibu Direktur, sepertinya orang-orang itu sedang merencanakan sesuatu yang licik di kamar sempit mereka. Dilihat dari gerak bibirnya, benar-benar menggelikan. Doni menunjuk wajah keriput Ibu Ratmi di layar. Tentu saja, apa mungkin anjing berhenti makan kotoran? Mereka sudah mencium bau uang, jadi pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mendekat. Suryani tertawa dingin. Bambang, utangnya persisnya berapa? Ini laporan investigasinya. Utang rentenir saja sudah lebih dari 300 juta rupiah. Kami juga sudah mengamankan rekaman video saat dia berjudi di tempat ilegal baru-baru ini. Bagus. Terus awasi sampai dia jatuh ke titik terendah. Biarkan dia menggali kuburnya sendiri. Sore itu Bambang dengan wajah licik mendatangi kantor polisi. Seorang polisi di pos jaga menyambutnya. Ada yang bisa dibantu Pak? Ada barang yang hilang? Bukan, saya mau melapor. 5 tahun lalu mantan istri saya kabur sambil mencuri semua uang simpanan darurat saya di brankas. Bambang meletakkan salinan buku tabungan palsu yang sudah disiapkannya di atas meja. Perempuan itu menggunakan uang tersebut untuk bisnis di gunung dan sekarang jadi kaya raya. Padahal itu semua uang saya. Lihat buku tabungan ini. Di sini tertulis jelas kan? Apakah Anda punya bukti yang kuat? Ini kejadian 5 tahun yang lalu. Semuanya sudah saya siapkan. Salinan buku tabungan, ditambah lagi ibu saya dan tetangga sebelah, Bella, semuanya melihat kejadian itu dan bisa bersaksi. Dia ini jahat sekali. Bambang membentangkan satu persatu dokumen yang telah disiapkannya. Semuanya adalah rekayasa yang cerdik. Tetapi bagi orang yang tidak tahu, tampak cukup meyakinkan. Baik, laporan akan kami terima, tetapi kami perlu menyelidiki kebenarannya dengan cermat. Polisi itu
menerima dokumen dengan ekspresi ragu. Suryani, seluruh dunia tahu kamu mencuri uangku dan kabur. Setengah dari kebun akar itu adalah milikku. Jadi kembalikan. Kalau tidak, akan kupastikan kamu membusuk di penjara seumur hidup. Begitu surat ancaman dengan tulisan tangan yang acak-acakan itu tiba, Suryani memanggil Doni. Doni, lihat kelakuan orang ini. Akhirnya dia menunjukkan sifat aslinya. Melaporkan aku mencuri uangnya, bahkan mengancam segala benar-benar sesuai dugaan. Ya, Bu Direktur. Sekarang mau kita apakan dia? Bambang, video dia berjudi setiap malam itu kan? Sebarkan semuanya ke stasiun TV dan media massa. Biar dia malu di depan seluruh dunia. Baik, akan saya ledakkan beritanya. Sementara itu, Ibu Ratmi sedang berjalan-jalan dengan angkuh di pasar tradisional. Ia berhenti di depan toko kue dan berbicara dengan suara keras kepada pemiliknya. Bu, tolong bungkuskan kue lapis dan getuk yang banyak, ya? Iya, Nek, tapi uangnya sudah dibawa, bayar dulu, ya? Aduh, ibu ini tidak tahu siapa saya, ya? Menantu saya itu direktur perusahaan besar di atas gunung sana, orang kaya dengan harta triliunan rupiah. Nanti saya bayar sekaligus, jangan khawatir. Ibu Ratmi berkata dengan sombong dan angkuh. Direktur, benar itu? Orangnya terkenal sampai masuk TV. Masa tidak tahu? Pengusaha triliunan itu menantu saya. Tahu. Pemilik toko kue, meskipun ragu-ragu, terpengaruh oleh gaya Ibu Ratmi dan membungkuskan sebungkus besar kue untuknya. Ibu Ratmi dengan gembira berjalan sambil menggoyangkan pinggulnya, menyapu toko-toko lain. Hei, berikan aku ikan di sini. Menantuku itu direktur perusahaan besar, jadi semuanya catat saja sebagai utang. Apa benar, Bu? Pemilik kebun akar itu menantu ibu. Aku sudah setua ini, untuk apa berbohong? Dia sudah setuju untuk rujuk dengan anakku, jadi semua uangnya ya uangku juga. Para pedagang pasar mulai berbisik-bisik. Ada yang percaya dan berkata, wah sukses besar ya. Sementara yang lain meragukannya, dasar nenek gila. Malam itu, Ibu Ratmi sedang menepuk-nepuk perutnya dengan puas sambil melihat daging dan kue yang didapatnya dari berutang. Tiba-tiba, pintu kontainer terbuka dengan suara keras. 3 pria berbadan tegap dengan setelan hitam masuk. Bambang, Bambang ada di sini? Suara mereka menggelegar hingga atap bergetar. Bambang yang sedang tidur terkejut dan bangun dengan gemetar. Siapa kalian? Kenapa malam-malam masuk ke rumah orang? Siapa katamu? Kami ini abang-abang yang datang menagih utang. Tanggal jatuh tempo sudah lewat jauh, kamu mau main-main ya? Mereka adalah rentenir. Wajah Bambang pucat pasi seperti kertas. Bang, tolong beri saya waktu sedikit lagi. Saya sedang dalam sengketa harta gono gini dengan mantan istri. Sebentar lagi akan ada uang besar masuk. Waktu apaan? Bunga yang telat saja sudah 50 juta. Kamu anggap kami ini bodoh, ha? Salah satu rentenir mencengkeram kerah baju Bambang. Kalau tidak segera bayar, ginjalmu akan kami ambil. Mengerti? Ibu Ratmi menjerit dan bersembunyi di pojok di bawah selimut, sementara Bella ketakutan dan lari keluar tanpa sempat memakai sandal. Tolong beberapa hari lagi, cukup 3 hari lagi saja. Tolong selamatkan saya. 3 hari? Jangan bercanda. Kalau besok uangnya tidak ada, hidupmu akan berakhir. Tahu. Para rentenir menendang dan menghancurkan perabotan di dalam kontainer sebelum pergi. Bambang terduduk di lantai yang dingin sambil menjambak rambutnya. Bagaimana ini? Aku benar-benar akan mati. Bagaimana ini? Malam berikutnya, Bambang yang sudah kalap diam-diam menyelinap ke kebun akar milik Suryani. Niatnya adalah memanjat pagar dan mencuri beberapa akar, tetapi begitu tangannya menyentuh pagar, terdengar suara berdesis dan ia tersengat listrik bertegangan tinggi hingga terlempar. Argah, Bambang pingsan karena tersengat listrik. Ketika sadar, ia sudah berada di halaman rumah Suryani, terikat dengan rantai anjing. Suryani berdiri di depannya, menatapnya dari atas. Sebentar, Suryani. Apanya yang sebentar? Kata Suryani dengan suara dingin. Tolong selamatkan aku akan mati. Bambang berlutut dan memohon. Minta diselamatkan? Apa kamu tidak ingat apa yang kamu lakukan padaku 20 tahun yang lalu? Suryani menyumpalkan sepotong akar ginseng Cina murahan ke mulut Bambang. Ini levelmu. Rasakan. Pahit.
Bambang mencoba memuntahkannya, tetapi Suryani menutupi mulutnya. Telan semuanya, ini adalah rasa pahit yang aku makan selama 20 tahun. Suryani melemparkan dokumen yang telah disiapkannya ke depan Bambang. Tahu ini apa? Bambang melihat dokumen itu adalah laporan palsu yang dibuatnya. Bagaimana? Sudah kubilang aku tahu semuanya kan? Suryani membakar laporan itu dengan korek api. Abunya beterbangan ke wajah Bambang. Lain kali lakukan dengan lebih cerdik. Ini terlalu jelas. Saat itu Bella muncul, ia datang mencari Bambang. Mbak Suryani, tolong lepaskan Mas Bambang. Mas? Suryani menatap tajam Bella. Sebenarnya ada yang ingin saya katakan. Bella melihat sekeliling. Ada buku catatan dana gelap yang disembunyikan Bambang. Akan saya berikan, asalkan Mbak selamatkan saya saja. Bambang terkejut dan menatap Bella. Bella, apa yang kamu lakukan? Maaf mas, aku juga harus hidup. Bella mengeluarkan sebuah buku catatan dari tas tangannya. Semuanya tercatat di sini, termasuk penggelapan pajaknya. Suryani menerima buku itu sambil tersenyum. Menarik, saling mengkhianati ya. Tapi tiba-tiba Bagas muncul. Ia mengenakan pakaian bermerek pinjaman dan mulai berakting menangis. Ibu, maafkan aku. Bagas memeluk kaki Suryani. Selama ini aku sudah jahat, maafkan aku. Mulai sekarang aku akan berbakti. Suryani menatap Bagas dengan mata dingin. Berbakti, kamu anak siapa? Tentu saja anak ibu. Suryani menyerahkan dokumen yang telah disiapkannya kepada Bagas. Lihat hasil tes DNA ini. Wajah Bagas menjadi pucat saat melihat dokumen itu. Ini apa? Kamu adalah anak Bambang dengan wanita lain, bukan anak kandungku. Bagas menjatuhkan dokumen itu dan mundur. Bohong, ini bohong. Tanya saja pada Bambang. Semua mata tertuju pada Bambang. Bambang menunduk dan tidak bisa berkata apa-apa. Ayah, apa itu benar? Bagas berlari ke arah Bambang dan mengguncangnya. Bagas, maafkan ayah. Bambang mengaku dengan suara pelan. Bagas syok dan terhuyung. Lalu aku ini siapa? Kamu bukan siapa-siapa. Kata Suryani dengan dingin. Tidak ada hubungannya dengan rumah ini dan tidak ada hubungannya dengan hartaku. Bagas menjerit dan mulai memukuli Bambang. Ayah, kenapa ayah melakukan ini? Kenapa? Bagas, tenang. Bambang memegang pergelangan tangan Bagas. Suryani memberi isyarat kepada para pengawal bahwa mereka keluar dari gunung ini. Baik, Bu Direktur. Para pengawal menyeret paksa keluarga Bambang keluar. Lepaskan aku. Jeritan Ibu Ratmi menggema di gunung. Suryani menyaksikan mereka diusir melalui monitor. Senyum dingin tersungging di bibirnya. Ini baru permulaan. Keesokan paginya, berbagai kamera media massa berkumpul di depan kebun akar Suryani. Direktur Wijoyo turun dari sedan mewah dan menyambut Suryani. Ibu Direktur Suryani, selamat pagi. Pak Wijoyo memberi hormat dengan sopan. Para wartawan terus memotret pemandangan itu. Pak Direktur tidak perlu repot-repot datang langsung seperti ini. Tidak apa-apa, Anda adalah penolong ayah saya. Pak Wijoyo dengan hormat memapah lengan Suryani. Sosok Suryani yang berjalan dengan percaya diri muncul di berita. Direktur grup farmasi terbesar di Indonesia menunjukkan penghormatan yang luar biasa kepada pemilik kebun akar. Pembawa berita berkomentar sambil melihat layar. Malam itu, orang-orang yang menonton berita memandang Suryani dengan kagum. Status sosial Suryani mencapai puncaknya. Namun beberapa hari kemudian, seorang wartawan bernama Haryo muncul. Pria kurus berusia pertengahan 40-an dengan mata tajam. Ibu Suryani, boleh wawancara sebentar? Haryo menghalangi jalan Suryani. Anda siapa? Saya Haryo dari koran bisnis. Haryo menyodorkan kartu namanya. Saya sibuk, lain kali saja. Suryani mencoba berlalu. Haryo terus mengikutinya. 5 tahun lalu saat Anda menolong kakek tua itu, Anda melakukan praktik medis tanpa izin. Kan? Suryani berhenti melangkah. Apa maksud Anda? Anda bukan dokter. Memberikan ramuan herbal secara sembarangan kepada pasien itu ilegal, bukan? Haryo menyodorkan alat perekam. Itu adalah tindakan penyelamatan.
Bisakah Anda membuktikannya? Atau jangan-jangan Anda menyekap kakek itu dan memalsukan surat wasiatnya? Wajah Suryani menegang. Jangan bicara sembarangan tanpa bukti, saya akan segera menemukan buktinya. Haryo berbalik sambil menyeringai. Keesokan harinya, sebuah artikel mengejutkan muncul di halaman belakang koran. Kebenaran tersembunyi Ratu Akar, dugaan praktik medis ilegal. Artikel itu memutarbalikkan kisah penyelamatan Suryani secara provokatif. Kolom komentar dipenuhi dengan komentar negatif. Dasar dari keluarga miskin memang beda ya. Pasti dia memanfaatkan kakek itu demi uang. Dasar penipu. Suryani mengepalkan tangannya saat membaca artikel itu. Malam itu, Bambang bertemu dengan Haryo. Mereka berbicara sambil minum di sebuah warung kumuh. Pak wartawan, Anda butuh bukti yang lebih kuat, kan? Kata Bambang sambil menenggak minumannya. Tentu saja, apa yang Anda punya? Saya akan carikan saksi mata untuk Anda, asal ada uangnya. Berapa? 100 juta rupiah sudah cukup. Haryo mengeluarkan dompet dan memberikan uang. Bambang menerima uang itu sambil tersenyum licik. Besok akan muncul saksi mata. Dia akan bersaksi bahwa Suryani menyekap kakek tua itu. Keesokan harinya, seorang saksi mata palsu muncul di televisi. Dengan wajah disamarkan dan suara diubah, ia berbohong. Perempuan itu menyekap kakek tua itu di dalam gua. Surat wasiatnya juga dipaksa untuk ditulis. Penonton yang melihat siaran itu marah. Saham perusahaan Suryani mulai anjlok. Malam itu, insiden yang lebih besar terjadi. Seseorang menyiram herbisida di area percontohan kebun akar. Ratusan akar untuk pameran hangus menghitam subuh hari. Suryani tiba di lokasi. Ia gemetar melihat pemandangan yang mengerikan itu. Siapa? Siapa yang melakukan ini? Doni berlari tergopoh-gopoh. Ibu direktur, para wartawan sudah berdatangan. Benar saja, rombongan wartawan berdatangan. Kamera menyorot kebun akar yang hangus. Lihat ini, akarnya mati semua. Seorang reporter melaporkan dengan bersemangat. Pasti palsu ya. Mungkin dia ketahuan menipu. Orang-orang berbisik. Suryani maju ke hadapan para wartawan. Ini jelas-jelas tindakan teror. Saya akan meminta penyelidikan. Siapa yang akan bertanggung jawab? Haryo menyodorkan mikrofon. Ini karena manajemen yang buruk kan? Apa Anda pantas menjadi direktur? Wartawan lain ikut mendesak. Suryani terdiam. Sore harinya Direktur Wijoyo mengunjungi Suryani, wajahnya muram. Ibu Direktur Suryani, Pak Direktur, saya saya percaya pada Anda. Tapi Dewan Direksi sedang mempertimbangkan untuk membatalkan kontrak. Hati Suryani mencelos. Beri saya waktu, saya akan membuktikannya. Saya akan berusaha menahannya semaksimal mungkin. Tapi sepertinya akan sulit. Pak Wijoyo kembali dengan ekspresi prihatin. Suryani duduk sendirian di kantornya, berpikir. Semuanya sedang runtuh. Pencabutan hak manajemen dan hukuman hukum semakin dekat. Doni masuk dengan tergesa-gesa. Ibu direktur, hasil penyelidikan latar belakang Haryo sudah keluar. Apa hasilnya? Dia punya utang judi sebesar 10 miliar rupiah. Dan kami juga sudah mendapatkan rekaman CCTV saat dia bertemu dengan Bambang. Mata Suryani berkilat. Baiklah, sekarang saatnya menunjukkan kebenaran. Suryani membawa tabletnya dan mendatangi Haryo. Haryo sedang menulis artikel di kantornya. Pak Haryo, Suryani membuka pintu dan masuk. Haryo terkejut dan berdiri. Bagaimana Anda bisa ke sini? Suryani melemparkan tabletnya ke depan Haryo. Layar menampilkan video Haryo masuk ke tempat perjudian. Anda tahu ini apa kan? Wajah Haryo menjadi pucat. Dan ini adalah adegan saat Anda bertemu dengan Bambang. Video berikutnya menunjukkan Haryo memberikan uang kepada Bambang. Seorang wartawan memberikan uang kepada narasumber untuk meminta kesaksian palsu. Suryani tersenyum dingin. Ini rekayasa. Rekayasa, saya punya file aslinya. Mau saya serahkan ke polisi? Atau saya rilis ke media? Haryo mulai gemetar. Tolong, saya terpaksa karena utang. Utang 10 miliar, utang judi maksud Anda. Suryani menusuk tepat di titik lemah Haryo. Sementara itu,
Ibu Ratmi sedang berdemo di depan stasiun TV. Ia membuat cedera palsu dengan membalut tubuhnya dengan perban. Menantu menyiksa mertuanya. Tolong, orang-orang yang lewat berkumpul. Kamera juga berdatangan. Penyiksaan seperti apa yang Anda alami? Seorang reporter menyodorkan mikrofon. Tidak diberi makan, dipukuli. Ibu Ratmi berakting sambil menangis. Saat itu Suryani muncul. Ia berjalan dengan percaya diri dan berdiri di depan Ibu Ratmi. Ibu mertua, lama tidak bertemu. Kakakmu, mau apa kamu di sini? Ibu Ratmi panik. Suryani mengeluarkan ponselnya dan menyalakan speaker. Suara Ibu Ratmi menggema. Dasar perempuan lamban, cepat bersihkan pispot ini. Itu adalah rekaman suara makian Ibu Ratmi saat menyiksa Suryani di masa lalu. Orang-orang mulai berbisik. Aneh, siapa yang menyiksa siapa? Lebih banyak rekaman diputar. Tumpahkan saja makanannya, bau sampah. Wajah Ibu Ratmi pucat pasi. Ini rekayasa, rekayasa. Ini adalah bukti yang saya rekam selama 20 tahun, kata Suryani dengan dingin. Orang-orang mulai menatap tajam Ibu Ratmi. Nenek itu yang menyiksa menantunya. Dasar mertua jahat. Ibu Ratmi mencoba kabur, tetapi dikerumuni oleh orang-orang. Suryani mengumumkan akan mengadakan konferensi pers untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Pada hari konferensi pers, terjadi keributan di pintu masuk. Bambang melemparkan kotoran ke arah Suryani. Dasar penipu, teriak Bambang. Pakaian Suryani terkena kotoran. Para pengawal melumpuhkan Bambang. Para wartawan memotret kejadian itu. Suryani masuk ke ruang konferensi pers tanpa berganti pakaian. Dengan pakaian kotor, ia berjalan dengan percaya diri. Saya datang hari ini untuk mengatakan yang sebenarnya. Suryani berdiri di depan mikrofon. Ada bukti yang ditinggalkan langsung oleh kakek yang saya selamatkan 5 tahun lalu. Suryani mengeluarkan sebuah USB, sebuah video muncul di layar besar. Kakek itu berbicara langsung di depan kamera. Nama saya Budi Santoso. Gadis bernama Suryani ini telah menyelamatkan nyawa saya. Ruang konferensi menjadi hening. Saya melihat sendiri bagaimana keluarga Bambang menyiksa anak ini. Saya akan mewariskan seluruh harta saya kepada Suryani. Tampak pula adegan kakek itu menandatangani surat wasiatnya. Para wartawan terkejut. Suryani menatap lurus ke arah kamera. Saya akan menuntut hukuman maksimal bagi Haryo dan Bambang yang telah memfitnah saya. Deklarasi perang Suryani menggema di seluruh negeri. Sehari setelah konferensi pers, ponsel Suryani tidak henti-hentinya berdering. Permintaan wawancara, permintaan maaf dari media massa membanjir. Opini publik berbalik drastis mendukung Suryani. Direktur Wijoyo mengunjungi Suryani. Wajahnya tersenyum. Ibu Direktur Suryani, selamat. Pak Direktur, Anda juga sudah bekerja keras. Tidak sama sekali. Hasil analisis komponen akar dari laboratorium sudah keluar. Kemurnian dan khasiatnya adalah yang terbaik di dunia. Pak Wijoyo menyerahkan laporan tebal. Benarkah? Mari kita umumkan hasil ini secara resmi. Dengan begitu, semua kesalahpahaman akan hilang. Sementara itu, Haryo gemetaran di kantornya. Para penagih utang judi datang dan membuat keributan. Haryo, kapan mau bayar utang? Beri saya waktu sedikit lagi. Waktu apaan? Gara-gara artikel yang kamu tulis, aku jadi makin sulit tahu. Penagih utang mencengkeram kerah Haryo. Tolong, seminggu saja. Saat itu, ponsel Haryo berdering. Sebuah pesan dari Suryani, segera datang ke kantorku, ini kesempatan terakhirmu. Haryo bergegas ke kantor Suryani. Suryani duduk di mejanya, menunggu dengan dingin, berlutut Ibu Direktur Suryani. Ku bilang berlutut. Haryo berlutut dengan gemetar. Tulis surat pengakuan atas semua yang diperintahkan Bambang. Suryani melemparkan pulpen dan kertas. Apa saya masih punya jalan keluar? Kalau kamu menulis pengakuannya, aku akan selesaikan utang judimu. Kalau tidak, kamu masuk penjara. Haryo mulai menulis surat pengakuan dengan tangan gemetar. Saya, Haryo, telah menerima uang sebesar 100 juta rupiah dari Bambang dan menulis artikel palsu. Setelah surat pengakuan selesai, Suryani tersenyum puas.
Sekarang tulis satu artikel lagi. Artikel yang mengungkap kebenaran. Baik, malam itu sebuah artikel pembalikan fakta yang mengejutkan muncul. Kebenaran di balik skandal fitnah Ratu Akar, konspirasi wartawan dan mantan suami. Itu adalah artikel permintaan maaf yang ditulis langsung oleh Haryo. Proses transaksinya dengan Bambang diungkap secara detail. Seorang nenek penjual soto di pasar mengunjungi Suryani. Ia membawa semangkuk soto hangat. Suryani, kamu sudah bekerja keras. Nenek itu menggenggam erat tangan Suryani. Nenek, terima kasih. Berkat bantuan nenek waktu itu, aku tidak melakukan apa-apa. Tapi keluarga Bambang itu bikin ulah lagi. Ulah apa? Mereka tinggal di rumah kosong orang tanpa izin. Pemiliknya mau melapor. Mata Suryani berkilat. Nenek, tolong beritahu alamat rumah itu. Keesokan harinya, Suryani muncul di rumah itu bersama petugas dari kantor kecamatan. Alat berat pun dikerahkan. Keluarga Bambang keluar dari rumah kosong yang kumuh itu. Barang-barang mereka hanya beberapa kantong plastik. Apa yang kalian lakukan di sini? Seorang petugas bertanya pada Bambang. Kami tidak punya rumah jadi. Menempati properti orang tanpa izin itu ilegal. Segera keluar. Sebuah bekhu mulai merobohkan pagar rumah. Suara dentuman keras menggema di lingkungan itu. Ibu Ratmi menangis dan memohon, tolong satu malam saja. Tidak bisa, kami akan mengambil tindakan hukum, kata petugas itu dengan tegas. Keluarga Bambang terduduk di pinggir jalan dengan tubuh penuh debu. Suryani menyaksikan pemandangan itu dari kejauhan dengan dingin. Doni tuntut Bambang atas tuduhan penyebaran berita bohong. Baik, saya juga akan mengajukan permohonan penyitaan semua rekeningnya. Beberapa hari kemudian, Bella mendatangi kantor Suryani. Wajahnya pucat dan penampilannya lusuh. Ibu Direktur Suryani, ada apa kamu kemari? Saya punya catatan penggelapan pajak yang dilakukan Bambang. Saya akan berikan ini. Bella menyerahkan setumpuk dokumen. Tolong selamatkan saya saja, saya tidak ada hubungannya dengan Bambang. Suryani menerima dokumen itu, lalu menyodorkan dokumen lain. Tahu ini apa? Wajah Bella menjadi pucat saat melihat dokumen itu. Gugatan pembatalan hibah properti, rumah yang kamu rebut dari Bambang itu. Ini adalah hak saya. Hak apaan? Rumah yang didapat dari merebut suami orang? Suryani tersenyum dingin. Aku akan membuat semua hibah itu tidak sah. Bella gemetar dan berlutut. Tolong, kalau rumah ini juga diambil, aku mau bagaimana? Apa kamu pernah berpikir begitu saat mengusirku? Suryani membalikkan badan. Beberapa hari kemudian, terjadi keributan di depan kantor polisi. Bambang dan Bella saling menjambak rambut. Perempuan sialan ini mengkhianatiku. Bambang menampar pipi Bella. Mas yang duluan bohong? Katanya Bagas bukan anak kandung mas. Bella mencakar wajah Bambang. Kalian berdua diam. Seorang polisi keluar dan melerai mereka. Orang-orang yang lewat berkumpul untuk menonton. Seseorang merekamnya dengan ponsel. Siapa orang-orang itu? Mantan suami Ratu Akar katanya. Wah, kasihan sekali ya. Orang-orang berbisik. Video itu diunggah ke internet dan menyebar ke seluruh negeri. Sementara itu, Suryani sedang mempersiapkan peluncuran kosmetik berbahan dasar akar. Produk tersebut diuji di laboratorium canggih. Ibu Direktur hasil tesnya sudah keluar. Seorang peneliti membawa laporan. Efek perbaikan kerutnya mencapai 95%. Benarkah? Ya, jauh lebih unggul dibandingkan dengan merek-merek dunia. Nah, senyum merekah di wajah Suryani. Segera luncurkan. Acara peluncuran kosmetik diadakan dengan meriah. Direktur Wijoyo juga hadir, memperkenalkan kosmetik akar dari Ibu Direktur Suryani. Pembawa acara berteriak dengan antusias. Penjualan hari pertama melampaui ekspektasi. Situs belanja online sampai lumpuh. Ibu Direktur, pesanan membludak. Seorang staf melaporkan dengan gembira. Tingkatkan produksinya, perintah Suryani dengan senang. Ibu Ratmi kini hidup dari memulung. Di papan reklame jalan, terpampang wajah Suryani dalam iklan kosmetik yang mewah. Sialan, Ibu Ratmi meludahi papan reklame itu. Nenek, apa yang Anda lakukan? Seorang pejalan kaki berteriak. Dasar nenek yorok, orang-orang menghindari Ibu Ratmi. Seorang satpam muncul dan mengusir Ibu Ratmi. Apa yang Anda lakukan di sini? Cepat pergi.
Ibu Ratmi melarikan diri sambil membawa tumpukan barang bekas. Suryani mengunjungi balai lelang. Ia mendengar kabar bahwa cincin emas peninggalan ibunya akan dilelang. Berikutnya, cincin emas 18 karat. Juru lelang mengangkat cincin itu. Suryani mengenali cincin itu. 100 juta rupiah. Suryani mengangkat papannya. 150 juta. Orang lain menawar 500 juta rupiah. Teriak Suryani dengan lantang. Balai lelang menjadi hening. Terjual seharga 500 juta rupiah. Cincin itu kembali ke tangan Suryani. Suryani memasang cincin itu di jarinya sambil berlinang air mata. Ibu, sekarang semuanya sudah kembali, bisik Suryani. 2 hari kemudian, perusahaan subkontraktor terakhir yang dikelola Bambang tutup. Suryani telah membeli semua pemasoknya. Bambang menjerit di depan gerbang pabrik. Tidak, ini adalah uang terakhirku. Tapi sudah terlambat. Pengumuman kebangkrutan sudah ditempel. Bagas mengajukan gugatan ke pengadilan. Itu adalah upaya terakhirnya untuk mendapatkan sebagian dari harta Suryani. Namun, Suryani sudah menyiapkan putusan pengadilan yang menyatakan tidak adanya hubungan anak kandung. Saudara Bagas bukan anak kandung dari Ibu Suryani. Hakim membacakan putusan. Bagas keluar dari ruang sidang dengan putus asa. Suryani membeli seluruh bangunan bekas rumah mertuanya. Ia berencana mengubahnya menjadi museum peringatan kekerasan dalam rumah tangga. Doni membawa denahnya. Ibu direktur, denah pamerannya sudah jadi. Bagaimana kita akan memamerkan bukti-bukti penyiksaan di masa lalu dan menggunakannya sebagai pusat edukasi pencegahan KDRT. Suryani mengangguk puas. Sempurna. Bambang mencoba melarikan diri ke luar negeri. Ia tiba di bandara dan hendak melakukan proses check-in. Namun, ia dihentikan oleh petugas imigrasi. Anda masuk dalam daftar cekal. Apa? Bambang panik. Doni telah meminta pencekalan sebelumnya. Paspor Bambang disita di tempat Suryani telah menyelesaikan semua persiapannya. Tinggal langkah terakhir, ia mendapat tawaran untuk tampil di sebuah acara talk show TV, program dengan rating nomor 1 di seluruh negeri. Apakah Anda akan menerimanya? Manajernya bertanya. Tentu saja, ada cerita yang harus didengar semua orang, jawab Suryani dengan percaya diri. Babak terakhir dari balas dendam akan segera dimulai. Seminggu kemudian, Suryani muncul di lokasi syuting acara talk show paling populer di negeri ini. Ia mengenakan gaun mewah dan kalung berlian. Penampilannya sangat percaya diri. Penonton bertepuk tangan menyambutnya. Ibu Direktur Suryani, selamat datang. Pembawa acara terkenal menyambutnya dengan senyum lebar. Terima kasih atas undangannya. Suryani menyapa dengan anggun. Para penonton sangat penasaran. Bagaimana Anda bisa meraih kesuksesan seperti ini? Ceritanya panjang. Mau mendengarkannya? Kata Suryani dengan tenang. Saat acara dimulai, Suryani mulai menceritakan kisahnya. Selama 20 tahun, saya adalah seorang pembantu. Pembantu yang sesungguhnya. Pembawa acara menunjukkan ekspresi terkejut. Setiap subuh pukul 5, saya bangun untuk membersihkan ibu mertua saya dan membersihkan seluruh rumah. Pasti sangat berat. Suami saya membawa selingkuhannya tinggal di rumah. Mereka berciuman dan saling memberi hadiah di depan mata saya. Penonton mulai berbisik-bisik. Anda pasti sangat sabar. Bukan sabar, tapi saya tidak punya tempat tujuan. Selama 20 tahun, saya terisolasi dari dunia luar. Suara Suryani terdengar sedih. Lalu bagaimana Anda bisa meraih kesuksesan seperti sekarang? Pada hari Lebaran, dia melemparkan surat cerai ke wajah saya dan mengusir saya. Di tengah hujan badai, hanya dengan satu gaun musim panas. Para penonton terpaku pada layar. Saya melompat dari tebing. Saya pikir lebih baik mati, tapi secara ajaib saya selamat. Dan saya bertemu dengan seorang kakek pencari akar yang sedang sekarat. Suryani melanjutkan ceritanya sambil menahan air mata. Kakek itu memberiku kehidupan baru. Selama 5 tahun, saya belajar dan berlatih di gunung. Hidup Anda benar-benar luar biasa. Setiap kali teringat masa itu, hati saya masih sakit. Tapi saya bersyukur tidak menyerah. Para penonton di seluruh negeri menunjukkan simpati dan dukungan kepada Suryani.
Rating acara melebihi 30%. Sehari setelah acara, Suryani mengirimkan undangan khusus. Undangan itu dikirimkan kepada Bambang, Ibu Ratmi, Bella, dan Bagas. Anda diundang ke acara pembukaan Museum Peringatan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Suryani. Wajah Bambang mengernyit saat melihat undangan itu. Apa ini? Museum? Mas, ini aneh. Kenapa kita diundang? Kata Bella dengan cemas. Pasti jebakan, jangan pergi. Tapi kalau tidak pergi, sepertinya akan ada masalah yang lebih besar, kata Ibu Ratmi dengan suara gemetar. Hari pembukaan museum tiba, bangunan bekas rumah mertua itu telah direnovasi total. Sebuah plakat bertuliskan Pusat Edukasi Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga terpasang. Banyak wartawan dan warga yang berkumpul. Suryani muncul dengan setelan mewah. Keluarga Bambang juga datang dengan penampilan lusuh. Orang-orang berbisik sambil menatap mereka. Itu mantan keluarga Direktur Suryani. Kasihan sekali. Suryani memegang mikrofon dan memberikan pidato pembukaan. Makna pembukaan museum hari ini sangat istimewa. Tujuannya adalah untuk memberitahukan realitas kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan harapan kepada para korban. Tepuk tangan meriah terdengar. Sekarang mari kita lihat pamerannya. Orang-orang masuk ke dalam ruang pameran. Keluarga Bambang terpaksa ikut masuk. Di ruang pameran pertama dipajang beberapa alat perekam. Saat tombol ditekan terdengar suara makian Ibu Ratmi. Dasar perempuan lamban. Cepat bersihkan pispot ini. Wajah Ibu Ratmi menjadi pucat. Para pengunjung menatap Ibu Ratmi. Di ruang pameran kedua terpajang foto-foto, foto tangan Suryani yang terluka dan lengan yang memar. Selama 20 tahun dia disiksa seperti ini. Seorang pemandu menjelaskan. Bambang berkeringat dingin dan menundukkan kepala. Di ruang pameran ketiga dipajang buku harian yang ditulis Suryani. Hari ini aku ditampar lagi oleh ibu mertua, aku dipermalukan di depan anak-anak. Bella mundur setelah membaca buku harian itu. Di ruang pameran terakhir ada sebuah layar besar. Video CCTV saat Suryani diusir diputar. Terlihat sosok Suryani yang berlutut dan memohon di depan gerbang di tengah hujan badai. Para pengunjung meneteskan air mata. Bambang dan Ibu Ratmi tidak tahan lagi dan keluar. Tapi para wartawan menyodorkan mikrofon. Bagaimana perasaan Anda? Ada yang ingin Anda katakan untuk meminta maaf atas masa lalu? Bambang menunduk dalam-dalam dan tidak bisa berkata apa-apa. Suryani muncul dan berkata dengan suara dingin, minta maaflah secara terbuka atas dosa yang telah kalian lakukan selama 20 tahun. Suryani, tolong. Ibu Ratmi memohon dengan suara gemetar. Ibu, sekarang baru bilang tolong. Kenapa ibu tidak mendengarkan saat saya memohon dulu? Suryani tersenyum dingin. Kalau tidak minta maaf di depan kamera, akan ada hal yang lebih buruk terjadi. Bambang terpaksa menundukkan kepala. Maaf, saya bersalah pada Suryani. Suaranya gemetar. Ibu Ratmi juga menangis dan bersujud. Menantuku, maafkan aku, ampuni aku. Tapi ekspresi Suryani tetap dingin. Seminggu kemudian, acara penghargaan pengusaha hebat diadakan. Suryani akan menerima penghargaan utama. Acara diadakan dengan meriah di sebuah hotel mewah. Suryani mengenakan gaun malam yang indah dan berjalan di karpet merah. Para wartawan memotretnya dengan kilatan lampu blitz. Tiba-tiba Bambang dan Ibu Ratmi dengan pakaian compang camping muncul. Mereka menghalangi pintu masuk gedung. Suryani, tolong selamatkan kami. Bambang memegang ujung gaun Suryani. Kami akan mati. Tolonglah. Ibu Ratmi juga memeluk Suryani. Orang-orang berbisik dan menonton. Kamera merekam adegan itu secara langsung. Suryani menatap mereka dengan dingin dan mengeluarkan dompetnya. Ia mengeluarkan selembar uang Rp1.000 dan melemparkannya ke wajah Bambang. Ini pesangonmu selama 20 tahun menjadi pembantu. Terimalah, Suryani. Berkat kalian yang telah membuangku, aku bisa menjadi seperti sekarang. Aku juga harus berterima kasih, kan? Suara Suryani dipenuhi amarah yang sedingin es. Ibu Ratmi mulai berteriak di lobi. Menantu membuat mertuanya kelaparan. Tolong. Para petugas keamanan datang dan menyeret Ibu Ratmi keluar. Ibu Ratmi meronta-ronta saat diseret. Lepaskan, lepaskan aku. Adegan itu disiarkan secara langsung. Seluruh penonton di negeri ini menyaksikannya. Bambang bersujud di depan sepatu Suryani. Tolong.
untuk terakhir kalinya. Suryani menarik kakinya dan berkata, terlambat, semuanya sudah terlambat. Suryani berjalan dengan percaya diri ke dalam gedung. Gaunnya berkibar dengan anggun ditiup angin. Bambang berlutut di lantai dan menjerit, Suryani. Tapi Suryani tidak menoleh sedikit pun. Di dalam gedung, Suryani menerima penghargaan. Ia mengangkat trofi yang indah dan tersenyum cerah. Terima kasih. Penghargaan ini saya persembahkan untuk semua orang yang telah menyakiti saya. Pidato Suryani membuat hadirin terharu. Saya ingin menunjukkan bahwa jika kita tidak menyerah bahkan di jurang keputusasaan, keajaiban akan terjadi. Tepuk tangan membahana. Di luar, Bambang diseret oleh para rentenir. Sudah kubilang kalau tidak bisa bayar kamu akan mati. Tolong, 1 hari lagi. Tapi para rentenir tidak mau mendengarkan. Bella pindah ke sebuah kamar kontrakan di bawah tanah. Semua hartanya telah disita. Ia memasak mie instan di kamar yang berbau jamur. Kalau tahu akan begini, gumam Bella dengan menyesal. Bagas ditangkap karena memalsukan dokumen. Ia duduk sendirian di ruang besuk penjara. Tidak ada yang datang menjenguknya. Suryani bahkan tidak datang menemuinya. Sebaliknya, ia mengajukan surat permohonan. Isinya meminta agar Bagas dihukum seberat-beratnya. Direktur Wijoyo datang untuk memberi selamat kepada Suryani. Ibu Direktur Suryani, Anda hebat. Saya akan memberikan hak distribusi obat-obatan untuk seluruh grup perusahaan. Terima kasih. Berkat Pak Direktur juga, kedepannya juga mohon bantuannya. Suryani menerbitkan autobiografinya. Judulnya Dari Pembantu Menjadi Ratu. Buku itu langsung menjadi buku terlaris. Seluruh keuntungan disumbangkan ke yayasan untuk wanita korban KDRT. Bambang dan Ibu Ratmi didakwa atas tuduhan penipuan, laporan palsu, dan pencemaran nama baik. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara. Suryani menyaksikan mobil yang membawa mereka ke penjara. Ia tersenyum dingin dan melambaikan tangan. Bambang melihat Suryani dari dalam mobil dan menundukkan kepala. Ia tahu semuanya sudah berakhir. Suryani naik ke puncak gunung dan memandangi senja. Dendam selama 20 tahun akhirnya terbalas. Eyang, sekarang sudah selesai kan? Bisik Suryani ke arah langit. Angin meniup rambut Suryani dengan lembut. Saat itulah balas dendamnya sempurna. Keesokan paginya, pukul 8, di ruang besuk penjara, Bambang dan Ibu Ratmi duduk berhadapan. Mereka saling menatap melalui kaca dan mengangkat gagang telepon. Ibu, bagaimana ini? Suara Bambang gemetar. Kita harus memohon pada Suryani. Kalau kita berlutut dan memohon, mungkin dia akan memaafkan. Kata Ibu Ratmi dengan putus asa. Tapi bagaimana cara menghubunginya? Pengacara pun tidak ada. Kita jadikan Bagas sebagai sandera dan bernegosiasi. Mata Ibu Ratmi berkilat jahat. Bukankah Bagas bukan anak kandung Suryani? Tapi kan dia sudah membesarkannya selama 20 tahun. Pasti ada rasa sayang. Percakapan mereka terekam seluruhnya. Mikrofon tersembunyi di seluruh ruang besuk menangkap semuanya. Suryani sedang mendengarkan rekaman itu di kantornya. Doni berdiri di sampingnya dan melapor. Ibu Direktur, mereka masih merencanakan konspirasi. Tentu saja mereka tidak akan berhenti sampai mati. Suryani tersenyum dingin. Serahkan rekaman ini ke kejaksaan sebagai bukti tambahan. Baik. Beberapa hari kemudian, sidang Bambang dan Ibu Ratmi digelar di pengadilan. Kursi penonton dipenuhi oleh wartawan dan warga. Hakim menyatakan sidang dimulai, akan dibacakan putusan untuk terdakwa Bambang dan Ibu Ratmi. Bambang dan Ibu Ratmi berdiri dengan gemetar. Penampilan mereka lusuh dengan seragam tahanan. Jaksa berdiri dan membacakan tuntutan akhir. Para terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga selama 20 tahun dan menyebarkan berita bohong untuk memfitnah korban. Terutama pencemaran nama baik yang terorganisir melalui media adalah kejahatan serius. Terdengar bisikan dari kursi penonton, pengacara memberikan pembelaan terakhir. Para terdakwa telah menyesal, mohon keringanan hukuman. Namun, surat permohonan yang diajukan Suryani memberikan dampak besar. Hakim membacakan surat permohonan Suryani. Korban, Ibu Suryani, menuntut hukuman yang berat. Beliau menyatakan memilih keadilan daripada hubungan darah. Suasana di kursi penonton menjadi khidmat. Hakim mulai membacakan putusan.
terdakwa Bambang dihukum 5 tahun penjara atas tuduhan penipuan, pencemaran nama baik, dan kekerasan dalam rumah tangga. Bambang terhuyung dan hampir jatuh. Terdakwa Ibu Ratmi dihukum 3 tahun penjara atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga dan penghinaan. Ibu Ratmi menangis histeris. "Menantuku, selamatkan aku akan mati." Petugas pengadilan menahan Ibu Ratmi. Suryani menyaksikan pemandangan itu dengan dingin dari kursi penonton. Ia tidak merasakan sedikit pun belas kasihan. Doni membereskan semua urusan perusahaan Suryani. Semua koneksi yang berhubungan dengan keluarga Bambang dipecat. Ibu Direktur, eksekutif korup terakhir sudah dibereskan. Bagus. Sekarang perusahaan kita sudah bersih. Suryani mengangguk puas. Sementara itu, hasil pelacakan rekening di luar negeri keluar. Dana gelap terakhir yang disembunyikan Bambang berhasil ditemukan. Ibu Direktur, ditemukan lagi 50 miliar rupiah di rekening Swiss. Lapor kepala tim akuntansi, bekukan semuanya dan sumbangkan kepada korban tanah longsor. Benarkah? Ya, uang kotor harus digunakan untuk hal yang bersih. Keputusan Suryani membuat para staf terharu. Beberapa bulan kemudian, Ibu Ratmi dibebaskan dengan penangguhan hukuman. Tapi ia tidak punya tempat tujuan. Gejala demensia mulai muncul dan ia tidak bisa berjalan dengan benar. Di mana ini? Ibu Ratmi kebingungan di depan penjara. Tidak ada yang menjemputnya. Akhirnya ia dimasukkan secara paksa ke panti jompo yang didirikan Suryani. Hidupnya hanya diisi dengan makan bubur 3 kali sehari sambil menatap dinding nasi. "Beri aku nasi," gumam Ibu Ratmi. Tapi tidak ada yang mendengarkannya. Bambang jatuh sakit di penjara. Sirosis hatinya parah dan ia mengajukan permohonan penangguhan hukuman. "Tolong izinkan saya berobat di luar." Bambang memohon kepada sipir, "Akan saya diskusikan dengan dokter." Tapi Suryani telah memberikan tekanan sebelumnya. Permohonan penangguhan hukuman Bambang ditolak. "Tidak bisa. Anda harus menjalani hukuman sampai selesai," kata sipir dengan tegas. Bambang terjatuh di lantai sel yang dingin dan mengerang. "Suryani, tolong." Tapi tidak ada yang mendengarkannya. Bagas belajar keterampilan di penjara. Ia belajar mengelas dan pertukangan kayu. Setelah menjalani hukuman 3 tahun, ia dibebaskan. Setelah bebas, Bagas mendatangi yayasan milik Suryani. Ia mengenakan pakaian kerja usang dan tampak lusuh. "Saya ingin mencari pekerjaan." Staf yayasan terkejut melihat Bagas. "Apakah Anda ada hubungan dengan Ibu Direktur Suryani?" "Dulu ada, tapi sekarang sudah tidak ada hubungan apa-apa." Bagas menunduk. "Kami akan memberikan pekerjaan yang paling berat." "Tidak apa-apa, ya. Saya akan melakukan apa saja," jawab Bagas dengan sungguh-sungguh. Suryani menyaksikan pemandangan itu dari kejauhan. Ia memastikan Bagas bekerja dengan rajin. Doni bertanya pada Suryani, "Ibu Direktur, bagaimana dengan Bagas? Berikan bantuan biaya hidup minimal saja." Secara anonim. "Apakah karena ikatan darah?" "Bukan, hanya mengamati proses pemulihan seorang manusia." Suara Suryani tanpa emosi. Bella menghilang tanpa jejak. Ia menghilang setelah terlilit utang judi. Apartemen mewah yang pernah ditinggalinya kini dihuni oleh anak-anak yatim piatu. Mereka menumbuhkan harapan baru dengan dukungan Suryani. "Kakak, berkat kakak aku bisa sekolah," seorang gadis menyapa Suryani. "Belajarlah dengan rajin." Suryani mengelus kepala gadis itu. Harapan baru tumbuh menggantikan mimpi buruk masa lalu. Suryani menyumbangkan 100 hektar kebun akarnya kepada negara. Kebun itu akan dijadikan hutan penyembuhan nasional. Dalam upacara penyerahan, Suryani berkata, "Saya berharap orang-orang miskin dan sakit bisa menyembuhkan luka hati mereka. Saya ingin memberikan harapan kepada mereka yang putus asa seperti saya." Tepuk tangan membahana, Presiden secara langsung memberikan piagam penghargaan. "Sebagai warga negara, saya berterima kasih." Ini adalah kehormatan yang berlebihan. Suryani menyapa dengan rendah hati. Penyakit Bambang semakin parah. Ia bertahan hidup dengan infus di klinik penjara. "Apa Suryani datang menjenguk?" Bambang bertanya pada sipir. "Tidak ada yang datang." "Surat juga tidak ada." Bambang putus asa dan menatap dinding.
Kenyataan bahwa tidak ada yang mengingatnya terasa lebih menyakitkan. Nenek penjual soto di pasar menjadi pemilik gedung berkat dukungan Suryani. Tapi ia masih tetap memasak soto dan melayani pelanggan. Nenek sekarang tidak perlu bekerja lagi, kata Suryani saat mengunjungi warung soto. Bekerja membuatku sehat, dan aku senang kalau kamu datang. Nenek itu tersenyum hangat. Nenek, berkat nenek saya bisa bertahan hidup. Apa maksudmu? Kamu anak yang kuat. Keduanya mengobrol dengan akrab. Itu adalah waktu yang berharga untuk menyembuhkan luka masa lalu. Doni menjadi pendamping hidup Suryani. Mereka bersama-sama mengelola yayasan dan mengabdi pada masyarakat. Ibu Direktur, penerima beasiswa tahun ini sudah lebih dari 1.000 orang. Kabar baik, berkat Ibu Direktur, berkat kita, Suryani tersenyum hangat. Bambang akhirnya berada di ambang kematian di penjara. Ia pingsan dan dilarikan ke UGD. Tapi Suryani tidak muncul di rumah sakit. Ia mengabaikannya sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum. Apa tidak ada keluarga atau kerabat? Dokter bertanya pada sipir. Tidak ada yang bisa dihubungi. Lalu bagaimana? Negara yang akan mengurusnya. Akhir hidup Bambang pun sepi. Semua elemen berbahaya telah lenyap sepenuhnya. Suryani berjalan-jalan di kebun akarnya bersama Doni. Benar-benar sudah berakhir, ya. Doni menghela napas dalam-dalam. Ya, dendam selama 20 tahun akhirnya terbalas. Suara Suryani terdengar damai. Apa Anda tidak menyesal? Sama sekali tidak. Inilah keadilan. Keduanya berjalan menuju puncak gunung. Suryani mengeluarkan sapu tangan usang yang dulu ia gunakan untuk mengusap air matanya. Di puncak gunung, ia melepaskannya ke angin. Sekarang aku benar-benar bebas. Sapu tangan itu terbang tertiup angin dan menghilang. Kesedihan masa lalu ikut terbang bersamanya. Pegunungan seolah memberkati awal baru Suryani dengan hangat. Seminggu setelah semua proses hukum dan penyelesaian selesai, Suryani mulai membereskan kantornya di Jakarta. Para sekretaris sibuk memasukkan dokumen ke dalam kardus. Suryani menatap keluar jendela dan berkata, sekarang benar-benar sudah berakhir. Doni di sebelahnya sedang menyelesaikan kontrak terakhir. Ibu Direktur, apa ibu benar-benar akan pindah ke gunung? Ya, aku akan kembali ke tempat pertama kali aku menemukan akar itu. Suara Suryani terdengar damai. Pekerjaan di kota akan diurus oleh staf, aku akan hidup di alam. Apa ibu tidak akan kesepian? Bukannya kesepian, tapi rasanya akan lebih bebas. Suryani menjawab sambil tersenyum. Sementara itu, Bambang yang baru keluar dari penjara tidak punya tempat tujuan dan berkeliaran di jalanan. Dunia yang ia lihat setelah 5 tahun terasa asing. Penampilannya lusuh, berjalan dengan pincang. Ini kan lingkungan tempat tinggalku dulu. Bambang berdiri di depan rumah tempat Suryani dulu menjadi pembantu. Tapi rumah itu sudah dirobohkan dan digantikan oleh apartemen baru. Pak, sedang apa di sini? Seorang satpam mendekat. Oh, dulu saya tinggal di sini. Di sini apartemen mewah. Silakan pergi. Satpam itu mengusir Bambang. Bambang berjalan gontai sambil menghela napas. Tidak kusangka aku akan jadi begini. Di sebuah gang, para tunawisma berkumpul. Bambang ikut duduk di antara mereka. Bang, wajah baru ya? Seorang tunawisma menyapanya. Iya, aku tidak punya tempat tujuan. Di sini juga persaingan tempat ketat, hati-hati. Bambang membuka lapak kecil, menjual sayuran sisa dan barang rongsokan. Sehari penuh berdiri, ia hanya mendapat beberapa ribu rupiah. Pak, sayur ini berapa? Seorang ibu yang lewat bertanya. 1.000 rupiah. Mahal sekali. 500 saja ya. Iya boleh. Bambang terpaksa menurunkannya. Malam hari Bambang tidur di bawah jembatan. Lantai beton yang dingin membekukan tubuhnya. Suryani sekarang sedang gumam Bambang. Saat itu Suryani sedang minum teh di sebuah rumah joglo di tengah hutan. Ia membangun rumah di tempat yang diajarkan oleh kakek tua 5 tahun lalu. Dari jendela terlihat pemandangan kebun akar, benar-benar damai, kata Suryani pada Doni. Melihat ibu direktur bahagia, saya juga ikut senang. Kamu sudah bekerja keras, Doni. Tidak sama sekali. Saya juga merasa puas.
Keduanya minum teh hangat sambil berbincang. Keesokan harinya, Suryani sedang bepergian dengan mobil dinasnya dalam perjalanan untuk memeriksa sebuah panti jompo. Dari jendela mobil ia melihat Bambang sedang menjual sayuran di pinggir jalan. Sopir bertanya pada Suryani, "Ibu Direktur, bukankah itu orang yang Anda kenal?" Suryani melirik Bambang sekilas, lalu menaikkan kaca jendela. "Aku tidak kenal." Mobil itu melaju begitu saja. Bambang tidak menyadari itu mobil Suryani dan terus merapikan sayurannya. Bagi Suryani, Bambang kini adalah orang asing sepenuhnya. Setibanya di panti jompo, Suryani melewati kamar Ibu Ratmi. Ibu Ratmi sedang bergumam sambil menatap dinding. "Nasi, Suryani, nasi." Pikiran Ibu Ratmi sudah benar-benar kacau. Seorang perawat melapor pada Suryani, demensianya parah, dia tidak ingat apa-apa lagi. Begitu ya, tolong rawat dia baik-baik. Suryani menjawab dengan tenang. Ia tidak merasakan sedikit pun belas kasihan. Bella masih hilang tanpa jejak. Apartemen mewah yang pernah ditinggalinya kini dihuni oleh anak-anak yatim piatu. "Kak, aku diterima di universitas." Seorang gadis berlari memeluk Suryani. "Selamat ya, beasiswanya akan terus kami berikan." "Terima kasih. Aku pasti akan menjadi orang yang hebat." Suryani menepuk punggung gadis itu. Harapan baru tumbuh menggantikan luka masa lalu. Bagas bekerja dengan rajin di Yayasan Suryani. Ia mengambil alih pekerjaan bersih-bersih dan angkat barang yang paling berat. Seorang staf lain berkata padanya, "Bagas, istirahatlah. Kamu terlalu keras bekerja." "Tidak apa-apa. Ini sudah seharusnya," jawab Bagas sambil memeras kain pel. "Apa kamu ada hubungan dengan Ibu Direktur Suryani?" "Tidak ada. Aku hanya seorang karyawan biasa." Bagas dengan tegas menarik garis. Suryani mengamati Bagas dari kejauhan. Doni di sebelahnya bertanya, "Ibu Direktur, bagaimana menurut Anda tentang Bagas?" "Usahanya patut diacungi jempol. Terus awasi dia, bukan sebagai kerabat, bukan. Sebagai seorang manusia." Tatapan Suryani mengandung ketegasan dan kehangatan sekaligus. Upacara peresmian Hutan Penyembuhan Nasional diadakan, Presiden hadir langsung untuk memotong pita. "Berkat niat mulia Ibu Direktur Suryani, fasilitas yang baik ini bisa terwujud," kata Presiden dalam sambutannya. Seluruh rakyat berterima kasih. Suryani maju ke depan mikrofon. "Saya juga pernah mengalami masa-masa sulit. Saya ingin menyembuhkan luka masa itu di sini. Saya harap banyak orang bisa menemukan harapan di tempat ini." Tepuk tangan bergemuruh. Setelah peresmian, banyak orang berjalan-jalan di hutan. Mereka yang hatinya terluka menemukan penghiburan di alam. Nenek penjual soto mengunjungi Suryani. Ia naik sampai ke rumah joglo di hutan dan memasakkan soto. "Nenek, kenapa repot-repot naik sampai ke sini? Aku ingin memasakkan soto untukmu." Nenek itu memasak soto dengan sepenuh hati. "Nenek, rasa soto ini benar-benar yang terbaik. Makan yang banyak. Aku khawatir kamu sendirian di gunung." Keduanya makan dengan akrab. Nenek itu bertanya pada Suryani, "Apa kamu menyesal?" "Sama sekali tidak. Sekarang aku baru benar-benar menjalani hidupku." "Baguslah. Yang penting kamu bahagia." Nenek itu menggenggam erat tangan Suryani. Beberapa hari kemudian, Bambang ditemukan di pinggir jalan dalam kondisi sekarat. Ia dilarikan ke UGD, rumah sakit, tapi tidak ada yang mencarinya. Dokter bertanya pada perawat, apa tidak ada wali atau keluarga? Tidak ada yang bisa dihubungi. Kasihan sekali. Bambang bergumam di ranjang rumah sakit, "Suryani, maafkan aku." Tapi tidak ada yang mendengarnya. Suryani mengenakan pakaian tradisional yang nyaman dan berjalan-jalan di kebun akarnya. Kalung berliannya telah diganti dengan kalung giok sederhana. "Sekarang hatiku benar-benar tenang," kata Suryani pada dirinya sendiri sambil menyentuh tanah. "Sekarang aku tahu ada yang lebih berharga dari uang." Akar-akar itu tumbuh dengan subur. Suryani merawatnya satu persatu dengan penuh perhatian. Doni datang melapor, "Ibu Direktur, yayasan berjalan dengan baik." "Syukurlah kita bisa membantu lebih banyak orang. Ya, target tahun ini sudah terlampaui." Suryani tersenyum puas. Sore hari, Suryani naik ke puncak gunung dan memandangi matahari terbenam. Pemandangan itu begitu megah, seolah diiringi musik yang agung. Langit berwarna keemasan. "Eyang, aku berhasil kan?" kata Suryani ke arah langit. "Sekarang aku benar-benar bebas."
Angin meniup pakaian Suryani dengan lembut. Suryani meletakkan benih akar di telapak tangannya. Benih itu bersinar keemasan. Sekarang, hidupku yang sesungguhnya baru akan mekar. Suryani bergumam dalam hati dengan penuh haru. Di bawah gunung, terlihat orang-orang berjalan-jalan di hutan penyembuhan. Keluarga yang berjalan sambil tertawa, pasangan yang berjalan bergandengan tangan, semuanya tampak damai. Drone merekam pemandangan itu dari atas. Hutan yang luas dan orang-orang yang bahagia tampak seperti sebuah lukisan. Suryani dengan hati-hati menanam benih akar itu di tanah, tumbuhlah dengan sehat, ya, bisik Suryani pada benih itu. Aku akan hidup bersama kalian. Suryani mulai menaiki jalan setapak. Rok pakaian tradisionalnya berkibar anggun di tiup angin. Saat ia menoleh ke belakang, semua yang telah ia ciptakan terlihat. Hutan, penyembuhan, gedung yayasan, dan pusat penelitian akar terlihat dalam satu pandangan. Ini baru permulaan yang sesungguhnya, kata Suryani sambil tersenyum cerah. Punggung Suryani yang berjalan menuju puncak gunung tampak bersinar. Matahari terbenam di balik gunung mewarnai langit menjadi merah. Suryani, si pembantu, sudah mati. Sekarang aku akan hidup sebagai Suryani, seorang manusia. Suara Suryani menggema di seluruh gunung. Burung-burung serentak terbang, memberkati awal baru Suryani. Kebun akar berkilauan seperti ombak emas. Angin memeluk Suryani dengan hangat. Suryani merentangkan kedua tangannya dan memeluk alam. Sekarang aku benar-benar bebas. Seruan Suryani membumbung ke angkasa. Kamera perlahan naik, menangkap sosok Suryani dan seluruh gunung. Di tengah alam yang megah, seorang wanita memulai kehidupan baru. Layar perlahan menjadi gelap, menandai akhir dari sebuah kisah besar. Kisah balas dendam Suryani yang penuh liku akhirnya berakhir. Dari keputusasaan menuju harapan, dari pembantu menjadi ratu, sebuah transformasi total. Kini ia telah mendapatkan kebebasan sejati. Luka masa lalu telah sembuh, dan kehidupan baru telah dimulai. Masa depan Suryani yang akan hidup bersama akar, bersama alam, dan bersama jati dirinya yang sesungguhnya terbentang cerah. Kisah Suryani akhirnya berakhir. Seorang wanita yang tidak pernah menyerah di tengah 20 tahun penderitaan dan keputusasaan, akhirnya mendapatkan kebebasan sejati. Kisah ini bukan sekadar kisah balas dendam. Ini adalah pesan bahwa jika kita tidak melepaskan tali harapan di tengah cobaan apapun, keajaiban akan terjadi. Yang ditunjukkan Suryani bukanlah kebencian, melainkan keadilan, dan bukan kehancuran, melainkan penciptaan baru. Semoga kisah ini bisa menjadi sedikit penghiburan dan keberanian bagi banyak orang yang menderita karena kekerasan dan penindasan dalam rumah tangga. Suryani telah menunjukkan bahwa segelap apapun malam, fajar pasti akan datang, dan di ujung keputusasaan, awal yang baru selalu mungkin. Kini, Suryani hidup dengan damai bersama akar, bersama alam, dan bersama jati dirinya yang sesungguhnya. Menyadari bahwa kemenangan sejati bukanlah dengan meruntuhkan orang lain, melainkan dengan membuat diri sendiri bahagia. Jika ada yang mendengarkan cerita ini sampai akhir, tolong tinggalkan satu komentar, sudah didengarkan dengan baik. Terima kasih.